terhadap pengangguran di sekitar kita. Ini adalah materi yang akan kita pelajari di tema 9 subtema 1. Apakah adik-adik pernah tahu bagaimana kue kering itu dibuat? Kue kering. Kalian pasti mikir kalau bikin kue kering itu pasti dibentuk-bentuk pakai tangan kan? Ternyata ada mesinnya nih yang bentukannya kayak gini. Nah, itu adalah satu contoh dari proses pembuatan kue kering di pabrik. Canggih kan? Apakah kalian sudah tahu dan sudah bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan modernisasi? Yap, betul sekali. Modernisasi ialah proses perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dalam seluruh aspeknya. Kalau begitu, apakah ada ya dampak dari modernisasi itu sendiri? Yuk kita cari dan bahas bersama. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan dampak negatif dari globalisasi. Ayo, siapa yang sudah tahu apa saja dampaknya? Ya, betul. Pertama ialah kesenjangan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi itu, Kak? Kesenjangan ekonomi merupakan keadaan yang menggambarkan keadaan ekonomi suatu masyarakat di level atas dengan di level yang paling bawah. Kedua, pencemaran lingkungan. Ini merupakan permasalahan serius saat ini. Selain dampak modernisasi yang membuat pekerjaan semakin mudah dan cepat, tidak heran bahwasannya kegiatan industri menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dikarenakan ketidakpedulian orang terhadap lingkungannya. Ketiga, kriminalitas. Loh, kok Kak kriminalitas masuk ke dalam dampak modernisasi? Begini penjelasannya. Akibat masyarakat yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, yang pada akhirnya mereka tertinggal dari segi perekonomian dan susah mencari pekerjaan di zaman modernisasi ini, berakibat dengan meningkatnya pengangguran dan menyebabkan kriminalitas tinggi. Tentang kesulitan mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari lulusan baru atau fresh graduate hingga kalangan profesional yang telah memiliki keahlian. Data Badan Pusat Statistik mencatat hingga Februari lalu masih ada hampir 7 juta orang yang belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Beginilah suasana antrian pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Bagaimana adik-adik? Sudah menyaksikan video berita kakak tadi? Menurutmu, bagaimana kejadian tadi? Apa yang terlintas di benakmu mengenai pengangguran? Apakah selamanya yang berpendidikan tinggi akan selalu mudah mendapatkan pekerjaan? Bagaimana dengan pendidikan di bawahnya? Menurut Badan Pusat Statistika, pada bulan Agustus tahun 2022, tercatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada bulan Februari tahun 2022. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bagian akhir. Di bagian akhir ini, kakak ada pertanyaan untuk adik-adik semua. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita menghadapi di era modernisasi ini, sehingga kita tidak menjadi bagian pengangguran di masa depan? Tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar dan sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.